Karena nggak mungkin banget seandainya Siusun udah tahu ada Aldos, dia masih ngambil Assassin. Oke. Sementara ada Minsiter juga. Ya. Resikonya tinggi banget. Ngeri. Ngeri. Yowes, kalau begitu ini dia 5 hero yang udah diamankan oleh masing-masing tim. Jadi buat teman-teman semua yang ada di kolom komentar, yuk kita satukan suara dulu, kita Let's dukung go. Bigton Alpha, ramaikan dengan hashtag Indo Pride. Coba di kolom komen kita buktikan bagaimana solidnya komunitas Mobile Legends di Indonesia untuk bisa mendukung tim Indonesia yang sedang berlaga untuk melawan tim asal Kamboja. Langsung saja kita lihat sesaat lagi. Inilah dia penentuan game pertama dari Best of 3 Series. Siapa yang akan mengamankan game pertama kita? Apalagi dengan kehadiran dari Gamora, Yoi. Varsha yang ia miliki. Pernah kita lihat di MDL. Seperti apa dia nanti di MPL Invitational. Langsung saja kita menuju ke Land of Dawn. Inilah dia game pertama dari Best of 3 Series antara Kamboja versus Indonesia. Oke, let's go. 3 hero sudah langsung berada di area mid. Aldusnya udah berada di side juga. Esmeralda lagi. Matildanya pun mundur sedikit. Di-ban. Esmeralda di ban. Mirip tadi, Pak. Oke, iya karena ijo-ijo juga kan. Hijau-hijau juga, bau-bau selendang gitu kan. Ada satu Benar. sayap. Kayeye, coba untuk hadir terlebih dahulu mengganggu kehadiran depan sana kali ini. Coba untuk langsung guided wing mundur ke belakang. Hanya mencoba untuk mendapatkan informasi saja agar Boxy dia nge-buying time ke arah seorang Run. Dan tapi di sisi lain Boxy juga bakal diganggu-gangguin. Namun Retribution-nya bakal diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Max udah boleh-boleh banget retributionnya sekarang lo pas-pas mulu. Ripo VS di bagian atas juga udah hampir aja terus-terusan diusir mundur juga oleh Ripo. Nggak boleh masuk ke dalam lane yang dia milikin. Amber di bagian tengah masih santai, ada sepatu yang udah disiapkan juga dari dirinya. Di bagian bawah ya ampun, raknya udah mulai berasa, bolanya udah ada apinya. Itu pastinya bakal sakit banget. Nah, dan ini entah kenapa melihat pola permainan seperti ini ya, Bigetron Alpha ini seolah dia itu pengen menguasai 55% lah, 55% map yang ada. Lihat kayaknya, dan di jalan-jalan doang. Ngepok mah enggak, bukain doang. Bukain jalan doang. Lihat Embernya aja dia bener-bener free, lihat tuh. Boxinya juga darahnya banyak ya kan. Gak ada yang dipok damage sama dia, tapi bahkan sampai dia mengeluarkan satu flicker. Itu artinya dia benar-benar ingin membuka semua map yang ada. Agar apa? Agar Run itu tidak menguasai keseluruhan map yang ada. Apalagi dia punya Mountain Choker. Yep. Sementara itu untuk Hayabusa sendiri udah melakukan pergerakan ke bagian atas sana. Ada Crab yang akan diamankan. Di bawah ada 2 orang. Apakah dia tahu kehadiran dari 2 orang tersebut? Dengan Boxy yang udah langsung mundur juga. Masih nahan satu recall. Kayeye ketahuan mundur dulu. Nggak bisa recall di situ Kayeye. Saya salah-salah tapi di sisi lain setup turtle-nya udah ready. Run versus Max. Siapa yang akan mengamankan satu retribution yang ada di sini? Felix bakal langsung loncat begitu saja ditarik, dan bahkan kali turtle-nya akan diamankan oleh seorang Max dengan single kill yang didapatkan dengan first blood sebagai bonusnya. Max-nya bakal langsung mengincar ke arah Run, tapi dia masih punya satu coach yang nyangkut dan double kill dari seorang Max. Ganteng doang, jago gocek, tapi ternyata digocek balik oleh Boxy dan harus tumbangkan dia top lane, tapi 2 tukar 1 cukup untung dengan turtle sebagai bonusnya. Iya, dan Max sendiri udah mengantongi 2 poin kill loh. Sementara dari Run belum mengumpulkan poin apapun ya. Kami tetap menjadi keuntungan juga oleh Max-nya. Tapi di bagian tengah Kayeye sedikit lagi level 4. Melemparkan tadi dari Gamora Cross of Roy, tapi nggak kena karena berhasil digocek juga oleh Boxy. Boxy mundur dan pertempuran pun kembali mereda dengan adanya satu orange buff yang udah mulai muncul. Masih menahan juga stacknya. Tapi Yip di bagian tengah, satu hit terakhir terbakar sudah kepalanya. Kelar Yip untuk kali ini. Masih mau lebih seperti, tapi Run sudah mengamankan satu retribution yang ia miliki. Hanya terpok damage saja dengan Soul Bloom. Bulir-bulir terbaik ke bangsa kita, tapi Run-nya terkena zero kill dan harus tumbang. Namun di sisi lain matnya juga harus dihilangkan. Aduh, kakakku diserang, aku serang balik. Ini dia revenge brother. Waduh, matnya. Mat udah mulai diserang habis-habis, berarti jangan sampai membuat sang saudara murka. Jangan sampai membuat Max nanti bergerak ke bagian bawah lalu menghajar habis ke arah Bruno-nya. Tapi sekarang kita lihat lagi, ada Kayeye langsung open map aja. Cycling Eagle-nya menabrakkan diri, memberanikan diri juga maju ke bagian depan di mana tidak ada backup damage sama sekali. Kayeye pun harus pulang lagi. Orange buff berhasil diamankan juga oleh Run. Mountain Choker kali ini terlihat di mana aja posisi dari pemain Bigetron Alpha. Dan sekarang di bagian bawah kita lihat ada statistik dari masing-masing player. Lihat bagaimana kill participation yang tidak terlalu jauh, membuktikan bahwa Boxy juga sama-sama sering hadir untuk tim fight-nya.
Karena terbukti KYY baru 1 assist dan Boxy dia 1 kill 1 assist. Artinya selalu ada Boxy di poin-poin kill dari Siusun. Namun untuk sekarang dengan damage build yang terlalu bisa dibilang menimpa ke arah KYY, harusnya harus berganti dari teman-teman Siusun karena KYY selalu hadir di arah bottom lane. Matt coba untuk dijemput terlebih dahulu, coba untuk mendapatkan sebanyak mungkin stack yang ia butuhkan. Di sisi lain, lihat teman-teman dari Bigetron Alpha, flame shot hampir saja mendapatkan satu dari Turtle tapi terlalu jauh. Retribution didapatkan. Hampir ya tadi melakukan fight 3 lawan 3, namun sekarang Striking Eagle langsung dikeluarkan begitu aja. Matnya maju ke bagian depan tapi belum bisa mendapatkan ke arah satu pukulan yang sangat-sangat baik. Hanya saja udah ada Emo Pendant yang tadi berhasil menarik. KYY berhasil mundur tapi Mat punya sedikit absorb damage. Boxinya mundur ke bagian belakang. Satu hit terakhir, selamat sudah. Tidak ada yang tumbang lewat pertempuran di bagian bawah. Tapi Matilda terkena sepertinya dari Mountain Shocker ya. Mountain Shocker begitu saja langsung menumbangkan seorang KYY yang mungkin lagi meleng. Dia lagi recall tapi di sisi lain Boxy mungkin bakal dikejar. Max juga udah mulai hadir. Kuat Shadow digunakan. Shadow kill bakalkah langsung di pop out begitu saja terkena tackle dan bahkan masih ada pergerakan di cancel dari Chase Fate. Boxy hampir tumbang terkena Bloody Retribution tapi Max masih belum mendapatkan poin killnya. Waduh, hampir ya tadi sedikit lagi HP tersisa. Masih cukup ragu tadi Matnya. Mat entah hanya membuka open map aja agar Max-nya bisa maju ke bagian depan dan tahu siapa yang akan dia habisin. Untuk sekarang Gamora sih yang aku notice. Dia dari tadi ya nge-cover di arah bottom lane, bahkan tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan Feather Strike agar tidak ada yang mendekat ke arah Mat. Matnya benar-benar di babysit banget, lihat dia udah level 8. Walaupun Ranya udah mendapatkan Berserker Fury, tapi dia masih level 7. Jadi under sebenarnya dari Matnya. Yap. Nih udah level 8 juga, menjadi sebuah keunggulan untuk Matnya. Sementara di bagian atas ada perubahan posisi juga yang udah dilakukan juga oleh pemain Siusun. Kali ini bolanya, pasifnya sudah terkumpul, sudah berapi. Satu gebokannya pastinya asam lambung udah akan naik langsung itu. Asam lambungnya kita lihat terlebih dahulu. Tapi yang harus lebih berhati-hati adalah Ripo. Karena dari tadi walaupun dia tidak mendapatkan apapun, tapi kali ini mungkin akan langsung di King's Call begitu saja. Akhirnya ada satu pertikaran mungkin dari poin killnya. Dan Boxy mungkin bakal tumbang, namun ternyata Max yang mendapatkan poin killnya berhasil Shinoda untuk dibuka. Langsung ada Coach Shadow, tapi bolanya nyambung ke belakang dan untungnya masih ada absorb damage dari seorang Henki KYY. Selamat sudah barusan ada spear yang udah nyangkut juga ke tubuh dari Sansin. Untungnya dia punya Tracer dan kabur daerah tersebut. Tapi perlahan namun pasti dari Bigetron Alpha mereka udah akan langsung mendapatkan satu objektif di bagian atas yang hanya bisa dilihatin oleh Bruno dari kejauhan. Wah, ini turretnya akhirnya didapatkan satu, namun di sisi lain lihat run Felix dan Ember. Dia udah ready di setup Turtle di menit yang ke-7 kali ini. Max apakah dia dapetin satu? Tentunya bakal di Retribution. Max ganteng doang nyuri Turtle, ternyata dapetin momentum dengan sangat baik sekali. Kuat Shadow-nya dia mainkan dan bahkan itu merupakan atraksi yang luar biasa dengan menggunakan Kuat Shadow. Felix terkena Circling Eagle, dia bakal dikejar tapi kayaknya nggak mau terlalu komit dan masih ingin mendapatkan objektif saja. Shadow Kill bakal digunakan. Ember sudah mengeluarkan flicker dan sepertinya tidak akan ada poin kill di arah mid lane. Wah, itu cepet banget jempolnya, cepet banget tangannya. The real fast hand berhasil mendapatkan Turtle yang dimana penjagaannya oleh 3 orang sekaligus loh. 3 orang. Scarlet Phantom sekarang menjadi milik Ra. Waduh, kritikalnya nih. Ini dia Scarlet Phantom. Seperti yang kita tahu bakal OTW ke arah Endless Battle juga sesaat lagi mungkin. Sementara dari runnya dia langsung Blade of Despair. Dan udah kelar War X-nya. Sementara Max dia punya true damage dari Endless Battle. Jadi ya cukup mengerikan sepertinya kalau misalkan kita nanti akan melihat pergerakan Kuat Shadow dan combo Shuriken. Di bagian tengah ada Emo Pendant tadi terdengar, namun sekarang pedestrian langsung dikeluarkan begitu aja. Ra-nya berhasil mundur ke bagian belakang. Coba lihat men, akankah dia langsung mengunci pergerakan dengan Chessman kemana ke arah Mat pergi? Karena sekarang pergerakannya terus-terusan terjadi, ditampol. Langsung menghilang begitu aja untuk Isansin yang gak berhasil untuk mendapatkan Ra. Karena Ra punya sliding tackle, dia mundur ke bagian belakang. Tapi Felix tertinggal sendirian, Embernya pun menjadi korban tambahan. Sendirian aja Felixnya akankah dibabat habis? Namun tidak ternyata Prof. Oh my god, kehilangan 2 member dari Siusun. Dan kali ini ketarikah Felix hampir saja tertangkap oleh Ripo. Padahal segel dibuka, Maxnya bakal jump in, bakal mencoba untuk memainkan dengan Kuat Shadow yang ia miliki. Tapi ternyata Boxy tidak mendapatkan siapapun dengan satu I'm offended. Dan bahkan ini menjadi poin kill lagi keunggulan bagi Bigetron Alpha. 2 kali Emo Pendant gagal sepertinya lewat 2 team fight yang terjadi juga. Hanya saja Max untuk kali ini sejauh ini baik banget permainannya. Dia tahu kapan dia harus masuk, dia tahu kapan harus pergi juga. Ini sebuah aksi yang sangat-sangat indah juga diperlakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Tapi di tengah
4 player dari Siusun, mereka sepertinya bersiap untuk melakukan invasi ataupun teamfight, tapi ternyata mereka mulai menyebar lagi. Ini siapa yang akan menjadi korban? 4 orang loh, saya sampai sakit banget. Sepertinya akan dipancing aja, tapi ternyata tidak. KYY tahu ada lebih dari 1 orang di dalam rerumputan itu. Dia tidak mau masuk, dia tidak mau terpancing. Oh, kali ini langsung kah? Karena ada tim fight KYY, siapa yang bakal dia incar? Ingat, dia nggak boleh asal-asal untuk Sentient Eagle karena ada 4 hero di sana. Walaupun ada 4 hero terkena stun, tapi bukanlah hal bijak ketika dia berada di tengah-tengah dari member Siusun. Oh, Ripo? Waduh, nggak kena pada tuh, Pak. target, nggak ada yang kena. Tapi langsung ada King Skull, Felix terjebak di depan sana. Langsung coba didapatkan terlebih dahulu, tapi Federal Strike yang terlalu tinggi. Intensitas healing damage dari Gamora. Sementara Ran, dia udah punya Blade of Despair. Hati-hati, 1 kali pasif akan menimbulkan healing damage yang cukup tinggi. Tapi Mat, dia sendirian. Langsung saja dibogem dan hilang objektif di arah bottom lane. Sekali kau kutumbuk di mentalmu akan ambruk again and again. Kita lihat, tapi sekarang pertempuran antara KYY menghalangi dulu Rubinya agar tidak bisa maju untuk mendekat langsung ke arah Lordnya. Aimo Panda berhasil menarik Ripo, namun Ripo masih bisa bertahan, mundur lagi. Udah ada point kristal namun dibalikin. Sekarang Lordnya menjadi milik dari Bigton Alpha. Udah ada sebuah damage langsung dikeluarkan, tapi Popeyosnya udah gak kuat lagi menampain damage yang mendadak langsung masuk ke arah tubuh ya. Dan bahkan harus hilang lagi dari Felix ya. 0-2-0 bukan angka yang bagus untuknya. Bahkan 38 dengan perbedaan gold menuju ke arah 6000 plus 1 Lord sebagai bonusnya. Ran dan kawan-kawan harus melakukan defense sebaik mungkin. Tapi dari tadi yang tidak aku lihat adalah Ra. Ra benar-benar ketinggalan sama Mat. Mat sudah level 12 dan kali ini Win of Nature akan dia dapatkan. KYY, dia juga mengganggu ke depan. Dia punya favor. Bakal sulit banget karena apa? Karena output damage dari Siusun bakal ketutup sama absorb dan juga heal up dari rom itemnya. Iya loh. Ini coba lihat maxnya 611. Hehe, KYY berhasil mendapatkan informasi tambahan. Embernya langsung diusir mundur. Cuma Rubinya memberanikan maju ke bagian depan. Hati-hati, ada Mavendar masih tertahan. Mundur lagi di bagian tengah untuk satu tertarutnya dirontokin langsung. Oke. Oh, langsung ada Aldous mengincar ke arah Ra. Ingat udah punya Win of Nature. Flicker bakal digunakan. Win of Nature di pop out dari kali ini matnya masih bisa flicker mundur ke arah belakang. Gamora dalam ancaman tapi ternyata Mavendar-nya gak kena. Gamora masih bisa survive dan bakalan langsung coba udah tabrakah dari mid lane. Udah dapat hero yang bertumpuk di sana. Langsung ditarik oleh Ripo. Ripo manipulasi dibuka dan dibalas dengan Federal Strike. Ran yang bakal diincar ke arah depan. Box di dalam ancaman. Dan ternyata ada King Skull di arah belakang. Shadow Kill-nya mengincar ke arah satu. Felix dalam ancaman karena Arthur damage tidak bisa menghindari lagi. Masih bakal menghindar ke arah belakang karena masih bisa survive. Dan Felix dia ditumbangkan karena tidak bisa loncat-loncatan. Felix tidak boleh ngedes ke arah max-nya. Wow, 3 player tercium mundur langsung ke bagian belakang. Namun kita lihat Isansinnya masih berfokus di bagian bawah. Bigton Alpha, mereka terus-terusan memberikan serangan di mana satu inner turret di bagian mid lane pun udah hancur. Imbi tertarik sekarang akan menjadi targetnya. Udah ada chase pad, siapakah yang akan ditabrak? Balik badan, cuman kode doang. Namun sekarang Mountain Soul akan dikeluarkan juga. KYY mundur, ada Mavendar again and again gak kena. Gak kena target siapapun, padahal ingin menarik perhatian dari teman-teman Bigetron Alpha, tapi ternyata Bigetron Alpha terlalu stay cool alive. Dia mode cuek, gak ada yang mau untuk mendekati seorang Boxy karena Boxy cukup berbahaya. Iya loh, coba lihat dari Boxy sendiri, asisnya baru 1. Ini menandakan bagaimana tim fight dari mereka juga masih gagal-gagal juga sejauh ini, dan Boxy-nya gak ada di situ gitu. Karena baru 3 poin kill Pak Pulo yang diamankan. Dan Boxy sendiri aja dia harus bener-bener udah mulai aware nih sama damage dari Gamora. Karena dia aja mau ke arah OTW Radiant Armor. Artinya Athena Shield nggak cukup. Dan damage dari Gamora cukup ngeburn. Karena dia juga pegang Magic Warship. Tapi KYY terjebak di depan sana sendirian. Masih ada Guided Wing. Coba mundur. Felix, apa yang bakal dia lakukan? Siapa yang bakal dia incar? Ripo bakal langsung begitu saja. Tapi ingat dia punya King Skull. Artinya dia masih punya satu momentum untuk memberikan dealing damage yang dikembalikan mungkin keadaannya. Dan aku baru sadar. Apa itu? Ripo ini diambil tuh buat Popheus. Ketika Popheus ke-trigger dengan Demonic Force-nya, kayaknya dia dari tadi nggak bisa loncat. Kenapa? Karena Max itu ketika di tengah-tengah dari Felix, dia ada tandanya di atas. Demonic Intuition-nya nyala, tapi nggak bisa diloncatin. Apalagi tepat berada di depan dari Minsitar mendaratnya, Pak. Iya. Udah di situ doang titik landingnya. Dia bakal bisa kemana-mana lagi. Dia hanya bisa berjalan kaki. Jadi buat kalian, kirim dan tag hashtag MPLI Let's Go untuk kesempatan ditampilkan ya teman-teman ya. Iya, mudah-mudahan langsung hashtag MPLI Let's Go. Ketarik begitu saja Boxy. Hati-hati, yang kamu tarik adalah roamer yang cukup tebal. Karena lagi-lagi Boxy udah punya Athena Shield, Radiant Armor, dan hampir lengkap semua dengan magical damage yang ada dari Gamora agar bisa didinai. Ini
Di bagian bawah juga dari Sansin, masih Clear Minion juga udah level 15 sama seperti Max. Hanya saja kita lihat bagaimana nanti dari inisiasi tiap tim untuk melakukan team fight. Siapakah yang lebih baik untuk mendapatkan momentumnya atau memanfaatkan momentumnya. Felix mencari informasi ada siapakah di dalam. Ripo masih belum kunjung untuk keluar dari rerumputan. Gamora. Oh dia nggak nge-freeze lane, kirain mau nge-freeze lane tadi. Cuma lewat gitu kan. Ternyata kali ini Max yang akan melakukan satu setup ke arah Lord yang di menit ke-14. Udah di enhance. Kali ini bakalan ada mat dengan satu dominance ice. Jadi regen HP dari Boxy, dari Felix ini bakal langsung kepotong banget. Absorption damage-nya juga hilang 50%. Ini Ra juga belum berimpact banyak lagi dalam team fight ya. Di saat tadi kita lihat dari dua team fight di belakang ya Prof ya. Padahal di awal itu dia yang ngebully-bully si Mat loh. Iya boleh-boleh loh, Mat dibully-bully. Tapi untuk beberapa team fight dari belakang agak tidak terlihat bagaimana bola-bola yang dia ciptakan loh. Gila, ini draft dari Coach Steven AG. Luar biasa banget, bahkan tidak ada celah untuk masuk ke arah Gamora. Gamoranya bebas banget. Dia menjadi sentral utama dari teman-teman Beginner Alpha. Nih dan mereka, wah aduh nunggu doang nih. Oh. Nunggu aja. Tapi damage deal-nya yo, hati-hati loh. Lo. Bigetron win. Bang itu Bigetron. Oke. Walaupun damage deal masih tetap dimiliki oleh dua pemain yang dimiliki oleh Siusun ya. Dengan adanya Isansin dan juga Bruno. Oke, kali ini langsung ditarik saja Felix ke dalam ancaman dan bakal langsung di-sizzling Eagle. King's Call juga didapatkan. Felix langsung tumbang dan bakalan langsung ditarik. Wah, begitu saja di manipulasi juga bakal dibuka. Matnya bakal terjebak di depan sana. Kayaknya masih bisa survive dan Report juga masih bisa flick out ke arah belakang. Tidak ada korban jiwa dari Beginner Alpha. Lihat Lordnya dibersihkan tapi Super Minion akan berjalan di 3 lane yang berbeda. Langsung ditarik lagi dari Report mendapatkan Ember dan langsung lawan begitu saja. Langsung dapat hard strike. Dia langsung mundur. Ember dalam ancaman tapi masih bisa survive dan langsung ada Sentry Eagle yang kedua. Report tumbang. Tapi base jadi langsung dilahap oleh Max dengan menggunakan Hayabujet. Wow, mereka berfokus langsung ke arah objektif Bestaran. Mau sehancur apapun, mau skill sebanyak apapun, kalau Bestarannya belum hancur, ia belum menang. Dan sekarang